Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan merencanakan sebuah belt conveyor dengan satuan unit. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dan merencanakan sebuah belt conveyor yang memindahkan barang berupa muatan curah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merencanakan sebuah konveyor yang satuannya adalah sebuah unit. Nah, saya akan berikan sebuah pembahasan dengan mengambil sebuah contoh sebuah belt conveyor ini yang akan direncanakan untuk memindahkan sebuah belt pulp ya, dengan jumlah Z sama dengan 1600 buah per jamnya. Jadi ini permintaan user kepada si desainer untuk memenuhi 1600 buah per jam pada jarak L60 meter ya. Sedangkan koefisien ketidakberaturan ya, atau irregularity coefficient yang biasanya dinyatakan dalam K itu 1,25. Jadi koefisien ketidakberaturan ini diakibatkan oleh mungkin karena ketika mengisi ya, ada tidak beraturan jarak atau mungkin posisi itu yang dinyatakan dalam K 1,25. Jadi batas toleransinya adalah 1,25. Kemudian belt pulp ini mempunyai dimensi yang lebarnya 220 mili. Kemudian di satuan panjangnya ini 180 mili dengan tinggi 100 mm. Kemudian belt pulp ini masing-masing mempunyai berat satuan sebesar 10 kg ya. Jadi yang berkaitan dengan berat ini nanti ya akan berhubungan dengan kita mendesain sebuah konveyor dengan menempatkan berapa jumlah idler, jaraknya berapa ya, karena berat satuannya. Kemudian konveyor ini didesain lurus horizontal, jadi tidak ada sudut inklinasi atau deklinasi ya, penurunan alfa, jadi lurus ya, atau 0 derajat. Kemudian kecepatan yang diharapkan nanti adalah 0,5 meter per second. Nah, yang kita harus tentukan ya sama seperti pada perencanaan ketika kita merencanakan sebuah material bulk kemarin. Yang pertama menentukan dimensi belt. Belt ini perlu dinyatakan nanti, yaitu lebarnya ya, kemudian jumlah lapisannya, tebalnya dan seterusnya itu masuk di dimensi belt. Kemudian perencanaan daya motor, karena perencanaan daya motor ini berhubungan dengan S atau tarikan-tarikan pada masing-masing beltnya. Jadi kita perlu merencanakan seberapa besar motor yang kita gunakan atau daya yang digunakan untuk menarik belt ini seberapa besar ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan pertama adalah kita merencanakan sebuah dimensi belt ya, atau kalau di pertemuan sebelumnya sudah dinyatakan ketika kita merencanakan dimensi belt ya, salah satunya yaitu lebar belt ya, yang biasanya dinyatakan dalam B ya. B ini lebar belt ya. Nah, B sendiri mempunyai sebuah ketentuan ya, seperti yang ada pada gambar ini, bahwa meskipun ini satuannya unit ya, kalau kemarin satuan curah harus ada sisa sedikit ya di sini ini sama ya. Jadi satuan unit pun juga kita harus sediakan ruang supaya benda ini tidak berisiko jatuh ketika dipindahkan ya. Nah, ruang itu ya, di sini ada ruang ya. Ruang ini dinyatakan jaraknya ya, ini estimasinya itu 75 sampai 100 untuk muatan unit. Nah, sedangkan dimensi dari satuan yang kita pindahkan tadi
ya kan satuannya berupa unit ya, kita ibaratkan kotak begini, kemudian B kecil ya, B kecil kan biasanya dinyatakan dalam lebarnya boxnya ini atau unitnya ini yang dinyatakan sebesar 220 mili. Kemudian arah ke sana ini B1 dinyatakan 180 mm ya. Kemudian tingginya ini dinyatakan dalam 100 mm. Nah, sekarang tugasnya berapa lebar dari ya, belt yang kita rencanakan ini untuk memenuhi ketentuan yang ada. Jadi B ini nanti yang akan kita cari. Nah, sedangkan di tabel ya, kalau kita kemarin merujuk kepada tabel yang ada pada tabel 6.1 ya, silahkan nanti bisa dilihat. Tabel 61 ini dianggap sebagai tabel yang mewakili lebar belt yang ada di pasaran ya. Ada 300, 400, 500, 650 dan seterusnya. Kita tinggal memilih sesuai dengan yang ditetapkan di soal. Kalau lebarnya 220, kita harus merencanakan untuk lebar belt berapa kan gitu ya. Nah, kita bisa hitung ya, kalau kita misalkan karena ini range ya, jadi jarak yang dimaksud di sela-selanya ini adalah 75 sampai 100. Katakanlah kita ambil 90. Ya, artinya di sini ada 90 mili yang harus disediakan ruangnya, berarti kan B itu sama dengan B kecil sebagai lebarnya dari box ini, satuan unitnya kan, ditambah dengan 2 kali, ada 2 jarak yang harus kita sediakan di sini. Misalkan katakanlah kita ambil berapa? 90 ya. Berarti 2 kali 90. Ya. Berarti kita dapatkan 220 tambah ada 2 kali 90 180. Nah, ini hasilnya 400 mili. Nah, kita cek apakah ada di tabel 61 ya, sebuah konveyor yang lebarnya 400 ya. Jadi kalau ada ya silahkan dilanjutkan, berarti kita akan mendesain sebuah belt ya, atau dengan katakanlah pertanyaan pertama dimensi beltnya sudah terpenuhi atau dijawab, yaitu 400 mili untuk lebarnya. Nah, tapi kita harus tahu ketika kita menetapkan 400 mili, nanti kita harus sediakan idler ya, pada masing-masing penyangganya itu jarak berapa supaya berat dari satuan unit yang direncanakan ini, yang tadi masing-masing beratnya ini adalah 10 kilo, itu dapat maksudnya beltnya dapat dengan normal menyangga satuan unit yang dipindahkan kan gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu satuan kapasitasnya dari belt yang sudah direncanakan ya. Oke. Tadi sudah dituliskan di soal bahwa belt ini atau conveyor belt ini kan direncanakan Z-nya atau kapasitasnya ya itu 1600 buah ya dalam 1 jamnya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu ya, karena 1600 ini adalah target yang mestinya harus dipenuhi ya. Saya tambahi di sini pada jarak
L 60 meter. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu pada pertanyaan sebelumnya, bahwa ada ketentuan ketidakberaturan atau ketidakberaturan pada pengisian yang terjadi di konveyor ini. Jadi bisa jadi karena pengisiannya itu mungkin terlambat sekian detik untuk menata ini, jadi ada kemungkinan jaraknya ini tidak beraturan atau mungkin posisinya juga tidak beraturan. Tapi di sini ada batas toleransinya dan dinyatakan dalam K 1,25 ya. Makanya mungkin nanti ini akan menjadi faktor pengali sebelum kita menentukan kapasitasnya. Oke. Kembali lagi tadi ada K. Berarti sebelum kita menentukan kapasitas, angka 1600 ini kita harus kalikan terlebih dahulu. Semakin besar koefisien ya ketidakberaturannya, berarti angkanya semakin besar faktor pengalinya. Makanya kita jadikan Z max ya, kita anggap sebagai Z max-nya ya, bisa jadi di bawahnya ya. Setelah itu 1600, berarti 1600 antara 1600 dengan 1600 dikali ya, 1600 dikali dengan faktor yang menyebabkan ketidakberaturannya tadi, yaitu sebesar 1,25. Kita anggap ini sebagai angka yang maksimal yang akan kita desain ya. Jadi nilainya adalah sebesar 2000 bel ya, 2000 belnya per satuan jamnya. Per satuan jamnya. Bisa jadi ya range-nya ini, karena tadi batas toleransi ya, kita ambil nilai maksimumnya. Karena prinsipnya di dalam desain itu kita ambil nilai yang maksimum. Perkara nanti di bawahnya ini ya justru lebih aman ya, seperti itu. Oke, barulah kita bisa menetapkan berapa kapasitasnya yang dimaksud. Nah, kapasitas sendiri itu kan berat satuan unit yang tadi dinyatakan dalam G dikalikan dengan, kita anggap Z max-nya yang kita gunakan sekarang, atau debit kalau di benda cair ya, atau yang kemarin kita juga menganggapnya debit pada material bulk ya. Nah, dibagi dengan 1000 sebagai kompensasi dari satuan kilo ke, nanti kita nyatakan dalam ton per jam ya. Berarti ini hasilnya, kalau tadi G-nya 10 kg ya, dalam satu unitnya ini ya, tadi 10, kemudian dikali dengan 2000 ya, 2000 dibagi dengan 1000. Oke, ini hasilnya 20 ton per jam. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita harus mencari jarak rata-rata bel pulp yang kemungkinan ketika kita terapkan V ya, kita terapkan V yang sudah direncanakan tadi sebesar 0,5 meter per second. Apabila konveyor ini kita gerakkan sebesar V sama dengan 0,5 meter per second, hasilnya pada material ini atau pada konveyor ini akan menerima beban berapa di dalam satuan panjang 1 meternya, kan gitu ya. Oke, setelah kita tahu V-nya yang direncanakan tadi 0,5 meter per second, kita jadi tahu nanti rata-rata jaraknya ini berapa ya. Kita anggap ini nanti ada jarak rata-rata.
Jadi jarak rata-rata yang kemungkinan akan terjadi di sini, atau yang biasanya dinyatakan A misalkan. Gini. Ya. Kemudian kita hitung. Jadi A sama dengan rumusnya 3600 ya. Kemudian dikali V kecepatannya dibagi dengan Z maksimum yang dicapai tadi. Oke. Karena tadi satuan di sini ini jam ya. Untuk Z max-nya ya di sini, maka harus dikalikan 3600 untuk mengakomodir dari besarnya dalam 1 jam itu 3600 detik. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita kalikan di sini 3600 ya, dikalikan dengan, karena satuannya di sini ini adalah meter per detik ya kan. Jadi harus dikalikan 3600 supaya sama dengan ini ya. Dikali 0,5 dibagi dengan Z-nya tadi ketemu 2000. Hasilnya adalah 0,9 meter. Jadi A-nya di sini jaraknya 0,9 meter. Jarak rata-rata ya. Jadi jarak rata-rata tadi. Kemudian kita harus mengetahui juga, setelah jaraknya diketahui, berarti kita harus tahu beban yang diterima oleh konveyor ini di dalam satuan panjangnya ya. Berarti ada beban tiap satuan panjang ya, satuan panjang. Nah, satuan panjang ini kan dinyatakan dalam meter ya, kita nyatakan dalam Q kecil ya, sama dengan G bobotnya tadi yang dinyatakan satuan unitnya adalah 10 kg dibagi dengan jaraknya ini tadi. Jadi setiap konveyor yang dilalui persatuan meter nanti akan menerima beban berapa gitu ya. Misalkan ini 10 dibagi dengan 0,9 ya kan. Hasilnya adalah 11,1 kilogram per meternya. Jadi kita rencanakan nanti bahwa konveyor ini nanti akan menerima beban sebesar 11,1 kilonya di dalam 1 meter. Kemudian berikutnya dimensi dari beltnya tadi sudah. Sekarang kita harus tahu berat beltnya ya. Kalau ini material ya tadi, berarti poin A, di sini poin B. Berat belt ya, berat belt, nah ini dinyatakan dalam Q kecil B ya. Oke, sekarang berat belt itu bisa dilihat dari seberapa banyak atau seberapa besar kita memilih belt ini yang dinyatakan dalam jumlah lapisan. Kan belt itu kalau dilihat, silakan dicek di tabel 6.1, ada ketentuan pabrikan dari belt yang dimaksud ya. Belt itu kan mempunyai lapisan-lapisan, di mana misalkan pada ketentuan yang telah disepakati tadi bahwa kita menggunakan belt 400, berarti ada minimum dan maksimum jumlah lapisan yang dinyatakan dalam I ya kan. Nah, yang digunakan untuk memindahkan barang berupa satuan unit tadi, berarti kita bisa tetapkan jumlah lapisan menurut tabel 6.1 tadi, bahwa posisi dari beban ya bisa dinyatakan dalam delta ya, sama dengan 3 mili ya. Kemudian
pada posisi sisi roll, karena kan kalau konveyor itu kan bisa dari dua sisi ya, jadi pada sisi beban dan pada sisi roll pembawa, atau dinyatakan kalau ini delta 1, satunya delta 2 nya, yang pada sisi roll pembawanya 1,5 mili ya. Silahkan nanti dicek di tabel 6.4 ya, pada buku yang sudah Anda fotokopi. Silahkan dicek di situ berapa sisi ini ya, pembawa bebannya sama di rollnya ya. Kalau kita pilih untuk yang 400 ini dengan ketentuan bahwa kita gunakan material ini untuk mengangkut beban 10 kilo ya, misalkan pada unit load ya, pada unit load jenis pack misalkan ya. Nah, ini nanti untuk karakteristiknya silahkan nanti dilihat ya pada tabel 6.4. Jadi di situ banyak kriteria apakah kita menggunakan bentuk abrasif dan sebagainya. Tapi kalau yang di soal tadi hanya berupa load yang kita anggap sebagai pack ya, atau mungkin untuk load like load, paper load, packing dan sebagainya, itu ya berarti satuannya package ya, misalkan seperti itu ya, kita bisa gunakan angka ini 3, kemudian ini kita pilih 1,5. Ini bisa jadi karena kondisinya berbeda, misalkan pada bentuk abrasif misalkan aja, di sini ini 4,5, di sini boleh 1,5. Itu dilihat dari ketentuan load karakteristiknya. Kalau di buku misalkan di penjelasan soal tidak diberikan ya, maka silahkan nanti pilih, karena kita merancang ya, Anda yang menentukan. Tapi kalau di soal sudah ada ketentuan bahwa materialnya itu berupa package yang bersifat abrasif ya, kita harus pilih ya, seperti itu. Makanya di dalam persepsi nanti di dalam soal mungkin ya, Anda mempunyai pandangan di load karakteristiknya pada tabel 64 ini berbeda-beda, silahkan. Tapi kalau Anda mengerjakannya lewat teman Anda alias nyontoh, ya pasti sama. Padahal ada berapa pilihan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pilihan. Kenapa Anda memilih sama dengan teman Anda? Yang jadi pertanyaan seperti itu. Mungkin nanti di soal UAS atau di soal tugas saya tidak akan berikan ketentuan load karakteristiknya misalkan ya, Anda sendiri yang mencari dan menetapkan. Kalau satu kelas sama, oh berarti ini ada yang sama, harus ada yang memberikan jawaban itu ya. Ya, makanya namanya pendesain di sini ini memilih, saya suruh untuk memilih dengan tabel-tabel yang ada, tapi Anda memilih dengan mereferensi punyanya teman. Nah, itu kelihatan. Kalau sudah seperti itu berarti otomatis berarti ini tidak mendesain sendiri tapi nyuntuh. Nah, seperti itu ya. Silahkan nanti di tabel 64 ini Anda bisa bereksplor sesuai dengan pendapat Anda sendiri. Ada 10 pilihan, saya rasa peluangnya banyak untuk mencoba dari tiap-tiap material ya. Silahkan nanti Anda pilih. Kalau hanya satu, misalkan satu soal seperti yang kemarin, nanti jawabannya teko WhatsApp, ya alamat sudah, ya kita sudah tidak bisa mendapatkan jawaban yang secara objektif, ya berarti metode belajar kita ya cukup sampai di sini. Silahkan Anda bereksperimen sendiri. Oke, itu yang di tabel 64. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah berarti kita harus mencari QB, ya. QB-nya ini dengan rumus ya. QB itu kan ada rumus sesuai dengan yang dipelajari yang pada pertemuan minggu lalu ya. Jadi QB-nya
untuk material yang ditetapkan itu sebesar 1,1 B yang dipilih ya. Tadi B yang dipilih adalah 400. Berarti kan kita buka kurung 1,25 dikali I ditambah dengan delta 1. Kemudian delta 2-nya tutup kurung. Ya. Setelah kita masukkan angka misalnya 1,1 dikali B-nya tadi 400, kemudian dikali dengan 1,25 ditambah B1-nya atau delta 1-nya kita pilih 3 mm dan 1,5 mm kan ya. Berarti kita bisa tambahkan ini I-nya tadi 4 ya. I-nya kita pilih 4 lapis ya, 4 lapis sesuai dengan yang ada di tabel. Jadi ini dikali 4 ditambah 3 ditambah 1,5 seperti ini. Hasilnya rata-rata kurang lebih 4,2 kg per meter ya. Seperti ini adalah beban yang diterima atau berat belt, maaf, ini berat belt dalam satuan meternya. Jadi kita butuh berapa ya, kita tinggal kalikan nanti belt yang ada ya. Kalau kita butuh panjang 60 meter ya, 60 meter berarti kita gunakan roll ini diameter berapa dan seterusnya, berarti kita bisa kalikan panjang dari berat dari beltnya yang kita gunakan nanti. Nah, kemudian kita juga harus menentukan berat idler rotating ya. Jadi di pertemuan yang sebelumnya ada pembahasan tentang bagaimana kita menentukan idler, apakah kita menggunakan idler yang flat atau yang ada penyangga ya. Maka untuk material yang bentuknya seperti ini nggak mungkin ada penyangga, jadi kita gunakan idlernya yang flat. Kita lihat ya, nanti mungkin dicek di rumus, kalau di buku bisa dilihat pada halaman 151 untuk idlernya. Karena sifatnya yang di bawah adalah unit, jadi kita gunakan yang flat ya. Jadi berat idlernya dinyatakan dalam GP 10B, ini pendekatan ya, pendekatan ditambah dengan 3 ya, 10 dikali dengan, kalau kita gunakan mulai dari awal 400 mili, lebar ininya berarti 400 ditambah 3, hasilnya adalah ya 400. Ini kan masih dalam satuan mili ya. Kalau semuanya dinyatakan dalam meter berarti sama dengan 10 kali 0,4 meter ditambah 3 ya kan. Hasilnya ini 4, ini 3, berarti 7 ya kan. Berat idlernya nanti adalah yang digunakan adalah 7 kg. Kemudian karena berat idler itu yang dimaksud adalah berat idler yang menyangga ya. Sedangkan idlernya ada dua sisi ya. Ada dua sisi. Ini ada sisi idler yang digunakan untuk menyangga beban. Yang ini yang dinyatakan dalam Q kecil P. Kalau yang ini adalah idler yang sisi bawah, yang ini Q aksen P ya. Kalau yang ini Q aksen, ada double aksen P ya. Ini berarti menunjukkan bahwa ini adalah idler yang bawah. Nah, ini ada rumusnya sendiri. Untuk yang QP ini beratnya adalah GP dibagi dengan panjang ya, dibagi dengan panjangnya. Ini pun juga gitu, GP dibagi dengan panjangnya. Kalau di sini ini 1, di sini 2. Nah, panjang ini oke, ini saya terangkan.
panjang ini ya, panjangnya ini yang ini L1 dan L2 ini kita yang menentukan. Ya, panjangnya dari masing-masing ini kita yang menentukan. Nah, misalkan ya, kalau kita gunakan idlernya di sini, misalkan dari tadi kan dari sini ya, ke sini, ini panjangnya adalah 60 meter. Nah, kalau 60 meter Anda gunakan idler sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti kan ada jarak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada jarak 9. Berarti kalau ini 60, berarti kan 60.000 dibagi dengan jumlahnya tadi 9 ya, berarti di setiap satuan panjang, misalkan ini kalau Anda menggunakan seperti gambar sket yang saya buat, ini kan masih gambar sket ya, saya nggak tahu ini jumlahnya harusnya berapa, itu kita yang menentukan. Kalau mengikuti gambar yang sket ini ada 8 idle, berarti ada 9 space yang harus kita gunakan. Berarti Anda harus membagi, kalau ini 60 meter, berarti di tiap, misalkan kita gunakan satuan mili, 60.000 dibagi dengan 9. Jadi hasilnya adalah 6.600. Jadi di setiap berapa? 6.600 mili ya, 6 meter harus ada idler. 6 meter harus ada idler. 6 meter harus ada idler. Jadi itu akan membuat konveyor akan mengendor atau kurang efektif ya. Lebih rapat lagi, diperbanyak. Misalkan 40 atau kita gunakan 42 jumlahnya, misalkan ya 62 idler ya, berarti dibagi dengan 43 ya. Atau normalnya kalau di contoh soal yang sudah dituliskan itu menghasilkan, ini misalkan saya tulis lagi GP nya tadi ketemu 7 ya, 7 dibagi ya, setiap idler itu menerima beban berapa. Kalau persatuan di sini jaraknya kita anggap ini sisi atasnya 1,4 meter, berarti di setiap 1400 mili ada idler, terus sampai sepanjang 60 meter. Nah, ketika Anda merencanakan, ini yang menentukan Anda, lagi-lagi ini yang menentukan Anda ya. Makanya ketika Anda menentukan ini, antara satu dengan teman yang lain kok bisa sampai ketemu 1,4, itu jadi pertanyaan. Yang perlu dihindari adalah jangan sama. Anda punya pendapat sendiri, Anda punya dasar sendiri, silahkan Anda menetapkan sendiri. Misalkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan temannya 1,4, loh kamu harus tanya ini 1,4 dari mana. Kalau Anda misalkan masih hanya menulis saja ke 1,4, kalau misalkan ini saya koreksi ketemu ya ini ya tidak langsung saya koreksi lagi, sudah pasti nyontoh ya, seperti itu sudah aja. Oke, berikutnya yang bawah juga gitu, 7 dibagi, kalau di soal misalkan ditetapkan 2,6. Kenapa di bawah, sisi bawah ini lebih jarang? Karena sisi bawah ini tidak ada beban yang disangga, hanya untuk pengencang saja ya, mungkin seperti itu. Jadi ini hasilnya 7 dibagi 1,4, hasilnya 5 kg ya, 5 kg per meter kalau idler atasnya. Kalau yang bawah 2,5 kg per meternya. Nah, seperti itu. Jadi tarikan belt itu nanti menentukan besarnya, bagaimana kita bisa menetapkan tarikan-tarikan pada masing-masing belt ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita